menggali spirit Piagam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dalam channel Z. Kali ini kita akan mengambil inspirasi dari peristiwa Piagam Jakarta. Sebagaimana kita ketahui bahwa Piagam Jakarta ini adalah hasil rumusan dari tim 9 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno setelah mendengarkan beberapa pidato dari sidang yang berlangsung pada Mei sampai Juni, akhir Mei sampai Juni ya. Kemudian dari pemikiran-pemikiran yang muncul dari sidang itu yang diketuai oleh Bung Karno, yang anggotanya di antara lain adalah Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, kemudian ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Wahid Hasyim, kemudian A.A. Maramis, dan lain sebagainya. Itu 22 Juni itu berhasil merumuskan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Yang menarik, ketika Piagam Jakarta ini ditawarkan ke anggota sidang yang lain yang rencananya akan diumumkan pada tanggal 10 Juli, ternyata ada sebagian saudara-saudara kita sebangsa yang tidak setuju dengan kalimat yang ada di rumusan Piagam Jakarta ini, karena dianggapnya ini kurang inklusif karena bisa mengeksklud saudara-saudara kita yang non-muslim gitu. Nah guys, ini menarik karena apa? Dari Piagam Jakarta ini yang kemudian dirumuskan ulang atau dibahas ulang karena ada saudara-saudara sebangsa yang keberatan dengan rumusan itu, terutama kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang dianggap ini membedakan atau tidak mengakomodir atau mengeksklusi dari saudara-saudara yang non-muslim. Kemudian dijadikan lobi-lobi untuk perundingan ulang di situ ya. Sehingga akhirnya disepakati 7 kata itu dihilangkan gitu ya. Sehingga rumusannya menjadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sudah banyak sejarah yang membahas tentang penghilangan 7 kata ini. Penelitian sudah banyak, Buya Syafi'i Ma'arif sudah melakukan penelitian tentang ini. Kemudian Ben Anderson juga menyebut ini. Banyak. Saya tidak akan membahas soal itu, tapi yang ingin saya bahas adalah mengenai bagaimana kearifan para pemimpin agama pada saat itu untuk bisa berkompromi, mempertahankan hal-hal yang prinsip, kemudian mengesampingkan hal-hal yang sifatnya tekstual itu. Nah, saya melihat inilah spirit yang dibangun oleh para pendiri bangsa ini, yaitu ketika ada masalah, ketika ada persoalan, maka akan kembali pada pokok aslu masalahnya, bukan kepada simbol-simbol atau wadah-wadahnya. Misalnya di kalangan NU sendiri, saya dengar cerita ini dari Gus Dur dan beberapa kiai. Ketika 7 kata ini dihilangkan, maka para kiai, para ulama membuat reasoning bahwa itu bukan kekalahan umat Islam, tetapi itu justru bagaimana umat Islam mendudukkan hal-hal yang prinsip dalam syariat gitu ya, sebagai upaya untuk memperkuat dan mempertahankan kesatuan dan persatuan, untuk mengekspresikan rahmatan lil alamin. Konon pada saat itu misalnya Kiai Wahab bertanya, apakah ketika 7 kata ini dihilangkan umat Islam masih boleh menjalankan syariat Islam? Dijawab, ya boleh gitu, boleh. Nah kalau seperti itu ya tidak masalah. Jadi ada logika-logika fikih ya yang ditanamkan, yang menjadi pijakan ketika 7 kata ini dihilangkan. Jadi ada reasoning yang sifatnya syar'i yang tercermin dalam pemikiran fikih ketika menghilangkan 7 kata ini. Jadi tidak sembarang kemudian dihilangkan begitu saja gitu. Kemudian juga ada pikiran-pikiran lain bahwa yang terpenting umat Islam boleh melakukan ibadah, umat Islam boleh menjalankan syariat, apapun bentuk negara, apapun dasar negara, yang prinsip dasar dalam beragama, dalam berislam adalah mengamalkan dan menjalankan syariat Islam. Mau itu diwujudkan secara eksplisit dalam bentuk perundang-undangan secara formal, mau tidak, yang penting prinsip dasar
dalam menjalankan syariat tetap diperbolehkan. Ini adalah suatu nalar cerdas dan kreatif dalam membangun kompromi, gitu ya. Sehingga upaya merawat kebersamaan, merawat persatuan itu bisa terjaga dengan baik tanpa harus kehilangan spirit, tanpa harus kehilangan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam beragama. Nah, yang perlu kita jadikan inspirasi pada hal sekrusial ini yang terkait dengan urusan agama yang prinsip, para ulama, para kiai bisa berpikir cerdas dan penuh kearifan. Masa dalam urusan remeh-temeh, urusan partai, urusan jatah menteri, urusan pemilihan presiden, kita nggak bisa kompromi. Ini kan aneh, gitu. Bagi saya, urusan jatah menteri, urusan jatah berkuasa, itu hal yang ya bisa dianggap nggak prinsip lah. Tapi hal yang prinsip adalah yang terkait dengan syariat Islam, nilai-nilai keislaman dan lain sebagainya. Nah, itu pun bisa didialogkan, bisa dimusyawarahkan gitu ya, dan bisa dikompromikan dengan pemikiran kaidah fikih yang sangat cerdas, genuine dan luar biasa. Maka sangat aneh kalau ada urusan-urusan yang bersifat sangat furu'iyah, yang bersifat sangat artifisial, misalnya urusan partai, urusan menteri, urusan kampanye, urusan pilpres, sampai menyebabkan keretakan dan perpecahan antar bangsa. Itu saya tidak ketemu nalar. Hal-hal yang seperti perdebatan itu aja bisa dikompromikan, apalagi cuma hal-hal yang sifatnya lebih artifisial seperti itu. Nah, inilah menurut saya bisa dijadikan sebagai standar dalam mengukur kualitas seorang pemimpin bangsa. Seorang pemimpin bangsa bisa mendudukkan mana hal-hal prinsip dan mana hal-hal yang tidak prinsip. Mana persoalan-persoalan pokok yang perlu dipertaruhkan dan diperjuangkan bersama. Mana persoalan-persoalan yang furu'iyah, yang cabang. Ya, tidak harus diperbincangkan dengan mempertaruhkan segalanya. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Piagam Jakarta menjadi contoh konkret bagaimana ketika kita berbangsa bisa mendudukkan hal-hal yang prinsip, hal-hal mendasar, hal-hal yang lebih universal daripada hal-hal yang sifatnya simbolik, formal, tekstual, dan remeh-temeh dengan kebutuhan-kebutuhan yang sangat sempit ini. Mudah-mudahan peristiwa Piagam Jakarta ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, rakyat dan bangsa Indonesia, terutama para pemimpin bangsa, untuk bisa benar-benar mengedepankan hal-hal yang prinsip dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan dalam beragama sekalipun, kita perlu dituntut untuk lebih mementingkan hal-hal yang prinsip dan substantif daripada hal-hal yang sifatnya simbolik formal. Meskipun simbol dan formal itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah hal-hal yang sifatnya prinsip dan substansial. Itu yang perlu kita kaji dari para pendiri bangsa ini ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan yang mengancam integritas bangsa dan negara. Terima kasih guys, kita ambil inspirasi yang terbaik untuk kehidupan kita masa kini dan masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.